Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mutiara Wansari. Dan sekarang saya mau sedikit cerita kepada kalian tentang perjalanan hidup saya yang terkena penyakit asam lambung atau yang biasa kita sebut dengan GERD. Nah, itu dimulai dari tahun 2017, akhir tahun 2017, itu sekitar bulan Desember. Itu waktu aku sedang selesai ujian kuliah dan aku ngekos di Bengkulu ya, karena waktu itu aku kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Bengkulu. Nah, jadi pada saat itu aku sakit di sana. Aku sakit di sana karena aku telat makan, udah 3 hari nggak makan nasi dan aku cuman makan bakso doang. Nah, jadi waktu aku sakit itu awalnya yang aku rasakan itu badan aku tuh kayak dingin, terus tuh saya apa ya, panik, cemas gitu kan. Terus teleponlah orang tua kan, terus kata orang tua itu cuma sakit biasa lah katanya gitu kan. Berhubung orang tua aku jauh ya di Arga Makmur, jadi aku juga panik di sana kan, di kos sendirian. Nah, terus aku nginep tuh sama teman aku di kosan kan. Terus dia bilang, kamu tuh belum makan nasi, makan makan dulu sana katanya kan. Aku ada sedikit nasi katanya kan. Aku makanlah itu sedikit nasi putih, itu hanya segenggam ini ya, nasi putihnya aku makan. Terus perut aku itu udah kayak perih, udah kayak begah gitu kan. Aku kira itu hanya mah biasa ya, mah biasa yang ya kalau sehari 2 hari itu udah mendingan lagi lah ya. Ternyata keesokan harinya itu aku tuh kayak ngerasa lebih cemas lagi, lebih takut, lebih panik lagi. Dan pada saat itu aku nelpon orang tua aku dan aku nyuruh mereka itu jemput aku ke Bengkulu, karena berhubung aku nggak tahan bawa motor pulang ke Arga Makmur ya. Jadi jam 1 siang itu dijemput sama adik laki-laki aku, pakai mobil. Dia jemput aku dan motor aku dibawa sama teman adik aku itu kan. Jadi waktu di perjalanan pulang, perjalanan Bengkulu ke Arga Makmur itu di eh, Tabak Penanjung, Tanjung Agung Palik ya, maaf teman-teman. Di Tanjung Agung Palik itu aku pingsan, benar-benar pingsan. Dan awalnya sebelum aku pingsan tuh aku udah kayak panik, stres, kayak ketakutan sendiri gitu kan, tangan panas dingin dan aku pingsan. Kemudian waktu uh, aku pingsan itu untunglah ada teman kuliah aku. Dan pada saat itu teman kuliah aku itu langsung bilang ke aku, kamu tadi pingsan loh katanya gitu kan. Aku udah sadar, dan di Tanjung Agung Palik itu nggak ada rumah sakit sama sekali, jauh juga dari puskesmas, bidan juga jauh ya. Terus kata orang tua dari teman aku itu, udahlah bawa bawa langsung ke Arga Makmur aja, nanti langsung ke rumah sakit gitu kan. Adik aku langsung telepon orang tua aku, katanya gimana nih, bawa kemana katanya kan. Ya udah bawa ke ini aja, ke rumah sakit Arga Makmur aja. Jadi dari Tanjung Agung Pali adik aku tuh ngebut, saking ngebutnya dia tuh panik ngelihat aku udah kayak gitu kan. Jadi dia panik sampai di rumah sakit itu dia numbur apa ya, numbur tiang rumah sakit gitu kan, ditumburnya. Aku juga panik waktu dia numbur itu, ya Allah. Terus aku langsung dinaikin ke apa ya, tempat tidur pasien itu, langsung diperiksa sama dokter sama perawatnya. Alhamdulillah di sana penanganannya cepat ya. Aku kasih bintang 5 deh kalau gitu ya. Penanganannya cepat, tepat, dan sangat tanggap. Di sana orang tua aku, ibu aku tuh udah nangis, sudah panik karena badan aku itu udah putih pucat, dan aku udah merasa, ah ya Allah, ini akhir dari kehidupan aku gitu kan. Ternyata Tuhan mempunyai rencana lain. Oke, 2 hari aku dirawat di rumah sakit tersebut, tidak ada perubahan. Kemudian di masuk hari ketiga itu sudah agak mendingan ya, dan aku dibawalah pulang. Tetapi aku pulang sore hari dan besok paginya itu ngulang lagi, gengs. Yang biasanya aku kalau udah habis masuk rumah sakit, udah 3 hari di rumah sakit, udah lama nggak akan sakit lagi ya. Tetapi ini nggak kok, malah begah, perut aku tuh begah, kembung, pedih di bagian ulu hati aku itu sakit banget. Dan pada saat itu aku muntah-muntah,
aku ketakutan, aku panik. Aku nggak tahu ya kenapa mah itu membuat kita itu panik, atau karena asam lambung yang naik itu tadi kita jadi panik, dan kita tambah panik itu asam lambungnya akan lebih naik lagi, dan akhirnya kita bisa muntah ataupun kram perut dan yang lainnya. Maka aku dibawa lagi ke rumah sakit. Dengan seiring berjalannya waktu, aku udah bolak-balik masuk rumah sakit, seminggu full di rumah sakit, masuk lagi ke minggu selanjutnya, dan minggu selanjutnya itu aku juga sama ya kayak minggu pertama itu full di rumah sakit. Pokoknya aku dalam sebulan itu bisa beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit, sampai akhirnya aku tuh ditolak di rumah sakit tersebut dan aku mau dirujuk ke rumah sakit lain. Tetapi aku coba ke rumah sakit lain, tetapi hasilnya sama aja, dan aku kembali lagi ke rumah sakit yang tadi itu kan. Tetapi setelah ditangani lagi, setelah dapat rekomendasi dari dokter, obat-obat, resep apa sebagai, ya agak sedikit ada perubahan ya. Yang aku rasakan pada saat itu cemas, panik, rasa takut yang sangat luar biasa, kemudian mual, perut kembung, apa ya, begah kalau kita bilangnya ya. Terus sesak, geng, sesak banget, sesak di bagian sini tuh kayak kita tuh kayak nahan nafas gitu kan. Pokoknya sesak, apalagi bagian ulu hati. Ulu hati itu kalau nggak dikasih bantal di sininya, di bagian ulu hati ini, itu tuh rasanya tuh sakit banget gitu kan. Dan aku merasa aku sendiri yang sakit kayak gitu, nggak ada teman-teman lain yang ngerasain sakit yang sama kayak aku. Tetapi waktu aku cek di Facebook, grup Facebook, ternyata banyak tuh grup asam lambung, grup GERD atau apalah sebagai itu yang penyakit yang sama ya. Dan aku lihat keluhan mereka itu hampir sama dengan aku, dan aku bersyukur aku masih bisa sembuh sekarang tahun 2020. Jadi aku menjalani pengobatan selama 2017, 2018, 19, sampailah 2020 awal kemarin ya aku masih melakukan pengobatan. Itu berbagai macam alternatif, mulai dari obat dokter, obat bahan kimia, kemudian berobat tradisional dan berobat yang lainnya sudah aku jalani semua gitu kan. Aku nggak milih-milih, oh aku mau berobat ini aja, aku mau berobat ini aja, enggak sama sekali. Aku pokoknya dalam hati aku harus sembuh kembali agar semuanya nggak terepotin lagi. Jadi apapun saran orang ya aku lakuin. Kamu harus gini ya aku gini, kamu harus gitu ya aku gitu, kamu harus minum ini biar cepat sembuh, aku minum walaupun sepahit apa obat itu ya, karena aku udah merasakan berbagai macam obat tradisional yang sangat pahit banget, gengs. Jadi kalau obat dokter itu udah banyak ya di rumah aku ya, aku udah sampai mau muntah dan ngelihatnya banyak banget. Soalnya kan obat tradisional juga sih, kalau obat tradisional itu seperti kunyit, aku rutin minum kunyit setiap pagi, dikelang-kelang, kadang kunyit kuning, kadang kunyit putih. Kemudian juga aku nggak ada makan cabai, aku nggak ada makan yang berminyak. Kalaupun aku makan berminyak, misalnya kayak ayam goreng, itu tuh minyak yang baru pertama kali dipakai goreng. Kalau orang tuh kan ada minyak yang udah dipakai goreng, ditaruh lagi, nanti dipakai lagi untuk menggoreng. Nah itu aku nggak bisa, itu kita nggak bisa ya, kita yang sakit mah itu nggak bisa dicatat. Karena kenapa? Karena kandungan minyak yang udah dipakai 2 kali itu nggak bagus untuk kita penderita asam lambung. Nah kemudian pada saat kita sedang mengalami sakit emah, kita nggak boleh panik. Pikiran kita nggak boleh negatif sedikit pun, kita harus positive thinking. Ya memang benar sih, walau waktu aku sakit pada saat itu banyak sekali omongan-omongan orang yang mengatakan hal buruk tentang aku, yang membuat aku menjadi sedikit negatif thinking, dan itu hasilnya hanya membuat asam lambung aku itu naik, gengs. Dan ada satu orang yang bilang, kamu nggak boleh pikiran negatif, kamu harus pikiran positif terus, katanya gitu kan. Jadi aku berusaha untuk berpikir positif. Aku bermain dengan anak-anak ya, karena kenapa ya, aku suka banget sama yang namanya anak-anak ya. Jadi kalau aku udah main sama anak-anak tuh pikiran negatif aku tuh hilang. Jadi hasilnya ya emang bener sih, perut kita nggak kerasa sakit gitu kan kalau kita selalu positif thinking. Ya anggap aja lah ya penyakit itu kemarin tuh hanya numpang singgah gitu kan.
Nah, banyakin liburan gengs ya, biar gak stres. Kemudian kalau olahraga juga kita nggak boleh olahraga yang terlalu berat, sesuai porsi tubuh kita dan kekebalan tubuh kita, karena kita kan sedang sakit juga ya kan. Asam lambung tuh kan, lambung kita itu ada lukanya ya di lambung itu ya, jadi kita nggak boleh makan makanan yang berbumbu tajam. Oke, misalnya kayak makanan-makanan dari KFC atau dari Albaik gitu kan berbumbu tajam ya, jadi stop dulu makanan itu, nanti pas udah enakan baru deh kalau mau coba ya cobain lagi gitu kan. Kemudian banyakin sayur bening gitu kan, sayur-sayur yang berkuah gitu. Nah terus juga kalian tuh apa ya, makan bawang hitam. Kalian tahu kan bawang hitam kan, aku pesen waktu itu di Jawa. Jadi kalau kalian mau cari bawang hitam boleh kontak aku, nanti aku kasih kontak orangnya gitu kan, karena aku juga pesan kan sama orang, nanti biar aku bilang ke orangnya kalau Anda mau pesan, atau nanti aku kasih kontak kalian ke kontak orang yang jual bawang hitam itu ke kalian. Itu benar-benar ampuh juga, karena aku udah 2 box atau 3 box bawang hitam itu, alhasilnya aku makan sehari 1 siung atau 2 siung, itu alhamdulillah banyak sekali perubahannya gengs. Nah jadi bawang hitam itu adalah bawang putih yang difermentasi selama beberapa hari sampai 1 mingguan lebih gitu kan, jadi nanti dia tuh jadi hitam gitu difermentasi gitu ya. Dan itu banyak juga sih kandungannya untuk penyakit lain, bukan hanya untuk emah aja gitu kan. Kemudian kalau kalian udah mulai sesak napas, kalian tuh minum air daun rayo putih. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, itu air daun rayo putih itu sangat-sangat membantu agar pernafasan kalian menjadi stabil kembali ya. Nah jadi dengan berjalannya waktu, setelah berbagai macam pengobatan yang sudah aku lalui, itu udah banyak suka dukanya, udah senangnya ada, terus dukanya ada, dan sedihnya itu banget, sangat sangat banget lah sedihnya gitu ya. Sampai orang rumah sakit aja udah hafal sama aku, dan udah hafal lo ruangan aku tuh di mana gitu kan. Aku, oh ya kamu di ruangan ini ya Mbak Mutiara ya gitu kan, jadi udah hafal gitu kan. Sampai waktu itu lebaran, perawat rumah sakit pun datang ke rumah aku untuk lebaran gitu kan, karena udah saking kenalnya itu tadi kan, saking bolak-baliknya. Terakhir aku minum itu jelly gamet dan bawang hitam. Aku saranin kalian buat makan atau konsumsi bawang hitam ya, dimana aja kalian tahu siapa aja yang jualnya, pesan aja bawang hitam ya, karena bawang hitam itu sangat-sangat membuat banyak perubahan gitu ya. Nah oke, sekian dulu sedikit cerita tentang saya ya, mungkin lain kali kita lanjut lagi, dan semoga kalian sehat selalu. Oke, see you the next video. Dadah, assalamualaikum.